berkenaan dengan nikmat surgawi dan siksaan neraka yang akan mengikuti kehidupan ini. Semua orang yang percaya pada Al-Quran dan Sunnah sudah cukup mengetahuinya. Tapi ada suatu hal yang sering terlewatkan oleh mereka, yaitu bahwa ada juga suatu surga rohaniah dan neraka rohaniah. Mengenai surga rohaniah, Allah berfirman kepada nabinya, mata tidak melihat, tidak pula telinga mendengarnya, tak pernah pula terlintas dalam hati manusia apa-apa yang disiapkan bagi orang-orang yang takwa. Di dalam hati manusia yang tercerahkan ada sebuah jendela yang membuka ke arah hakikat-hakikat dunia rohaniah, sehingga yang mengetahui bukan dari kabar angin atau kepercayaan tradisional, melainkan dengan pengalaman nyata. Segala sesuatu yang menyebabkan kerusakan ataupun kebahagiaan di dalam jiwa persis sama jelas dan tegasnya sebagaimana seorang dokter mengetahui apa yang menyebabkan penyakit ataupun menyehatkan tubuh. Ia tahu bahwa pengetahuan tentang Allah dan ibadat bersifat mengobati, dan bahwa kejahilan dan dosa adalah racun-racun maut bagi jiwa. Banyak orang, bahkan juga yang disebut sebagai ulama, karena mengikuti secara membuta pendapat orang lain, tidak mempunyai keyakinan yang sesungguhnya dalam iman mereka berkenaan dengan kebahagiaan atau penderitaan jiwa di akhirat. Tetapi orang yang mau mempelajari masalah ini dengan pikiran yang tak terkotori oleh prasangka akan sampai pada keyakinan yang jelas tentang masalah ini. Akibat kematian atas sifat gabungan atau komposit manusia adalah sebagai berikut. Manusia punya dua jiwa, jiwa hewani dan jiwa rohani. Jiwa rohani ini bersifat malaikat. Tempat jiwa hewaniah adalah dalam hati, tempat dari mana jiwa ini menyebar seperti uap halus dan menyelusupi semua anggota tubuh, memberikan tenaga atau kemampuan melihat pada mata, mendengar pada telinga, serta kepada semua anggota tubuh, memberikan kemampuan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsinya. Hal ini bisa dibandingkan dengan sebuah lampu yang ditempatkan di dalam suatu pondok yang cahayanya jatuh pada dinding-dinding kemanapun ia pergi. Hati adalah sumbu lampu itu, dan jika penyaluran minyaknya diputus karena suatu alasan, maka matilah lampu itu. Seperti itulah kematian jiwa hewani. Tidak demikian halnya dengan jiwa rohani dan jiwa manusiawi. Ia tak terpilahkan, dan dengannya manusia mengenali Allah. Boleh dikatakan dialah yang mengendara jiwa hewani. Dan ketika jiwa hewani musnah, ia tetap tinggal, tetapi laksana seorang penunggang kuda yang telah turun atau seperti seorang pemburu yang telah kehilangan senjatanya. Kuda dan senjata-senjata itu dianugerahkan pada jiwa manusia agar dengan itu semua ia bisa mengejar dan menangkap keabadian cinta dan pengetahuan tentang Allah. Jika ia telah berhasil melakukan penangkapan itu, maka bukannya berkeluh kesah, ia pun merasa lega ketika bisa menyingkirkan senjata-senjata itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, kematian adalah suatu hadiah Tuhan yang diharap-harapkan oleh para mukminin. Tapi celakalah kalau jiwa itu kehilangan kuda dan senjata-senjata perburuannya sebelum berhasil memperoleh hadiah tersebut. Kesedihan dan penyesalannya akan tak terberikan. Pembahasan yang agak lebih jauh akan menunjukkan betapa bedanya jiwa manusia dari jasad dan anggota-anggotanya.
Setiap anggota tubuh bisa rusak dan berhenti bekerja, tapi individualitas jiwa tak terganggu. Lebih jauh lagi, jasad yang Anda miliki sekarang tidak lagi berupa jasad sebagaimana yang Anda miliki pada waktu kecil, melainkan sudah berbeda sama sekali. Meskipun demikian, kepribadian Anda sekarang ini sama dengan pada waktu itu. Karena itu sangat mudahlah untuk membayangkannya sebagai terus ada bersama-sama sifat-sifat esensialnya yang tak tergantung pada tubuh, seperti pengetahuan dan cinta akan Tuhan. Inilah arti ayat Al-Quran. Hal-hal yang baik itu abadi. Tetapi jika sebaliknya, daripada membawa pengetahuan bersama Anda malah menyeleweng dalam kejahilan tentang Allah. Kejahilan ini juga merupakan suatu sifat esensial dan akan tinggal abadi bagi kegelapan jiwa dan benih kesedihan. Oleh karena itu Al-Quran berkata, orang yang buta di dalam hidup ini akan buta di akhirat dan tersesat dari jalan yang lurus. Alasan bagi kembalinya ruh manusia yang sedang kita bicarakan ini merujuk ke dunia yang lebih tinggi adalah bahwa ia berasal dari sana dan bahwa ia bersifat malaikat. Ia dikirim ke ruang yang lebih rendah. Ini berlawanan dengan kehendaknya demi memperoleh pengetahuan dan pengalaman sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran. Turunlah dari sini kamu semuanya, akan datang padamu perintah-perintah dariku, dan siapa yang mentaatinya tidak perlu takut dan tak perlu pula merasa gelisah. Ayat aku tiupkan ke dalam diri manusia rohku juga menunjukkan asal samawi jiwa manusia. Bagaimana kesehatan jiwa hewani adalah berupa keseimbangan dari bagian-bagian penyusunannya, dan keseimbangan ini bisa dipulihkan jika mengalami gangguan oleh obat-obat yang sehat. Demikian pula kesehatan jiwa manusia berbentuk suatu keseimbangan moral yang dipelihara dan diperbaiki jika dibutuhkan oleh perintah-perintah etis dan ajaran-ajaran moral.